Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan. Kan sebagaimana sebelumnya saya selalu membahas tentang dunia pendidikan juga sih, tentang belajar, tentang sekolah, tentang prestasi mungkin. Dan sekarang kali ini saya akan membahas tentang dunia pendidikan secara meluas, tentang apa itu sekolah, apa tujuan dari sekolah, apa fungsinya. Nah, di sini saya akan membahasnya. Jadi jangan tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu sangat membantu bagi kami YouTuber pemula. Oke. Let's check it out. Oke. Jadi yang pertama itu pendidikan kan melingkup pada sekolah ya. Nah, sebenarnya buat apa sih kita sekolah selama TK 1 tahun atau kadang ada yang 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus ada lagi yang bahkan S1 4 tahun. Nah, buat apa sih sekolah sebanyak itu? Dan toh pada akhirnya jika kita memang ingin sukses, cukup dari kalau memang tujuan kita hanya untuk menjadi untuk belajar, kan bisa kita sekarang kan dunia IT sekarang di Indonesia sudah adanya globalisasi yang memungkinkan kita belajar hanya lewat HP bisa. Dan bahkan jika memang kita hanya untuk belajar, kita hanya bisa di rumah dan membuka HP, semua kita bisa pelajari di dalam situ, baik dari secara tulisan, baik secara audio visual yang dilihat dari YouTube kan bisa. Nah, tapi ada beberapa hal penting yang tidak bisa kita dapatkan apabila kita belajar secara individu dibandingkan dengan kita belajar secara formal di sekolah. Nah, apa saja itu? Oke. Jadi yang pertama yang kita pelajari opini saya tentang dunia sekolah, dunia persekolahan, yaitu jadi di sana ilmu yang kita dapatkan itu bisa cuma 30%. Itu ilmu tentang ini yang secara bersih ya, karena sebenarnya sih apabila kita orang-orang yang cukup jenius di dalam persekolahan, dia bakal merangkup semua hal-hal yang diajarkan dari sekolah masuk ke otaknya. Namun anak-anak normal yang pada normalnya itu kita hanya bisa merangkup 30% ilmu yang ada di dalam sekolah itu, yang diajarkan di sekolah masuk ke otak kita. Selebihnya itu adalah yang 50% itu adalah tentang cara bersosialisasi sesama teman. Nah, karena memang di sekolah kita kan memang mempunyai pasti banyak teman, cara bersosialisasi di mana di sekolah pasti ada yang teman kita yang lebih dari kita, maksudnya lebih tua, ada yang lebih muda, dan bahkan ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua pasti kita akan diajarkan bagaimana cara saling menyikapi, saling menghormati, toleransi karena perbedaan yang begitu spesifik di antara kita. Nah, jadi di sini kita akan diajarkan cara untuk bersikap, berperilaku, dan 20%-nya ini masuk di mana? Dia 20%-nya itu masuk di pendewasaan diri. Nah, jadi di sekolah kita akan merasakan yang namanya 20% ini merasakan dunia percintaan. Oke, jangan bilang dari kalian yang sekolah bagi kalian yang sekolah, pasti di dalam sekolah baik itu TK, SD, SMP, tapi TK kan jarang, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, pasti pernah merasakan namanya first love di dalam sekolah tersebut. Nah, bagi kalian yang belum pernah rasain, ya mungkin kalian tidak masuk di dalam 20% orang ini. Nah, mohon 20% ini bahkan ini yang membuat kita menjadi dewasa, pendewasaan, perubahan diri. Nah, jadi tentang secara pembagiannya itu tadi 30% adalah ilmu akademik, 50% itu
ilmu bersosialisasi sama manusia, dan yang ke-20%-nya itu adalah tentang pendewasaan diri. Nah, oke. Jadi apa ya? Saya akan jelaskan lagi secara opini saya lagi tentang sekolah itu. Jadi jika memang kita bersekolah untuk nah, selanjutnya kadang orang-orang berpikir sekolah itu untuk menuntut ilmu, ya kan? Nah, tapi kalau bagi saya sih, iya betul, ilmu itu untuk ilmu, ya ilmunya juga bukan secara tentang pelajaran semua kan, yang matematika, fisika, kimia itu itu ilmu yang secara menjurus ke dalam akademik kan. Nah, ilmu selain itu pasti seperti mengajarkan kita cara bersosialisasi di lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah itu bukan cuman kita bukan cuman berhadapan dengan satu sifat manusia, tapi ratusan sifat manusia yang apabila kita sudah dari jenjang dewasa, dari jenjang kanak-kanak hingga sampai ke jenjang dewasa, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Maka kita akan diajarkan cara bersosialisasi dengan orang yang satu dengan orang yang lainnya, kepribadian yang satu dengan kepribadian yang lainnya. Jadi kita akan secara otomatis kita akan diajarkan untuk cara beradaptasi di lingkungan kita. Nah, jadi itulah kepentingan yang sebenarnya kita bersekolah, bukan hanya sekedar mencari nilai atau mencari ilmu, ya mencari pelajaran untuk belajar, begitu bukan. Nah, di sini saya akan luruskan lagi tentang tujuan bersekolah. Nah, bagi kalian sebenarnya tujuan kalian untuk bersekolah apa sih? Ya, kalau dari dari diri saya sendiri, saya bersekolah itu untuk apa? Untuk mengajar sebuah nilai. Nah, itu tujuan saya. Kenapa? Karena sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa jika memang hanya untuk belajar sekolah untuk hanya menimba ilmu, ya oke silah menimba ilmu. Tapi kalau menurut saya bisa mendapatkan ilmu dengan belajar di rumah, dengan menyesuaikan dengan spesifikasi saya dengan tujuan akhir saya nantinya, mau kelak mau jadi apa, mau bagaimana, saya akan bisa mencari ilmunya sendiri begitu. Saya bisa belajar secara otodidak di rumah dengan menggunakan internet, menggunakan buku-buku yang telah disediakan dari seperti perpustakaan daerah dan YouTube. Nah, kita bisa mempelajari dari sumber-sumber itu, dan juga bisa belajar dengan orang-orang yang sudah mendapatkan karir yang kita inginkan itu. Nah, jadi kita bisa secara belajar dengan sendirinya jika memang mau. Tapi kan negara kita ini dia ya bukan cuma negara kita sih, semua di sekolah di negara-negara itu pasti menciptakan yang namanya sekolah, di mana kita diajarkan untuk bersosialisasi. Itu yang secara garis besarnya, bersosialisasi. Nah, terus jadi kalian mungkin bertanya, kenapa saya mengejar sebuah nilai? Karena jika memang hanya untuk mengejar ilmu tadi, mengejar untuk belajar begitu, saya memilih belajar di rumah kan. Nah, tapi perbedaan antara belajar di rumah dan belajar di sekolah itu yang membedakan adalah nilai. Kenapa di sekolah kita diberikan nilai, sedangkan di rumah siapa yang mau menilai? Orang tua. Ya orang tua sih pasti menilai anak saya rajin belajar. Sedangkan di sekolah dia akan memberikan nilai yang bagus apabila kita pintar dalam hal pelajaran, rajin dalam hal mengerjakan tugas, bagus dalam hal penangkapan, atau bagus dalam hal mata pelajaran. Nah, jadi di sini kenapa kita, kembali lagi ke individu masing-masing. Nah, ada juga orang yang masuk sekolah, bersekolah karena ingin memang menimbah ilmu. Nah, ini juga cukup mulia sih. Tapi bagi saya itu, jika memang hanya untuk menimbah ilmu, bisa sih di rumah saja. Tapi dia memang mungkin
menimbah ilmu dan sambil bersosialisasi. Itu lebih keren sih, lebih mantap. Tapi bagi saya ya seperti di awal tadi, saya mengejar nilai. Kenapa? Karena untuk melanjutkan ke studi selanjutnya pasti yang dilihat bukan tentang bukan tentang bukan tentang ilmunya, namun dia melihat nilainya. Seperti waktu saya mau masuk SMA, yang ditanyakan apa? Nilai ujian nasional. Jadi itu kita mengejar nilai ya. Nah, kadang juga pas masuk SMP, pas masuk kuliah. Nah, kuliah kan kita ada nih yang namanya 3 jalur. Ini 3 jalur. Yang pertama itu SN kan. Nah, ini jalur SN kan kita bisa masuk tanpa tes kan. Nah, yang dilihat apa coba? Yang dilihat yaitu nilai rapor prestasi. Nah, bagi kalian nih yang memang ingin masuk melanjutkan di program studi di perguruan tinggi, kalian bisa kayak ikuti trik saya. Trik saya bagaimana? Yaitu di sekolah mengejar nilai, di rumah mengejar ilmu. Jadi kita belajar di rumah untuk mempelajari hal-hal yang akan kita yang akan kita ingin capai. Maksudnya misalnya kita ingin jadi seorang akuntan, kita perlu belajar hitungan di rumah, kita perlu mengasah sebuah kemampuan berhitung kita untuk bisa mencapai level akuntan itu. Maksudnya kita mempelajari mulai dasar dulu lah. Nanti kan di sekolah pasti bakal diajar lagi, pas di kuliah juga akan diajar lagi. Nah, kita cuman hanya belajar dasar agar kita sudah merasakan bagian dasar dari sebuah pekerjaan yang akan kita inginkan kelak. Nah, terus yang kedua tadi jurusan UTBK. UTBK ini menggunakan nilai tes ya. Nah, jadi apabila memang ini yang SN ini digunakan pada orang-orang yang seperti saya tadi yang mengejar nilai. Sedangkan UTBK itu berfungsi pada orang yang dari awalnya sudah mengejar menimbah ilmu. Nah, jadi ini yang kedua ini bagi mereka yang memang dari awal itu menimba ilmu. Terus yang ketiga jalur mandiri. Nah, ini yang lah banyak uang gitu. Nah, setelah itu mungkin selebihnya ya sisa sesuai takdir lah mereka. Apalagi ya. Nah, sekarang berikutnya yaitu gap year. Gap year itu menunda untuk berkuliah, dan ada juga yang sebenarnya gap year untuk dia ingin menikmati masa hidup. Dia ingin menikmati masa mudanya dengan secara bebas ya. Walaupun kadang ada yang gap year untuk mengejar prodi impiannya. Nah, ini yang lebih keren sih, karena dia baru mau mulai start lagi. Dia ingin mengembangkan pengetahuannya lagi yang sejak dulu sudah dikumpulkan untuk memasuki universitas dengan cara tes. Wow, ini keren. Ini memang harus totality sekali sih buat belajarnya, karena ini kita dipaksakan untuk bisa mencapai nilai yang begitu bagus untuk masuk di program studi impian atau universitas impiannya. Nah, yang terakhir yang masuk ke dunia bisnis. Nah, ada juga teman-teman kami yang lulusan SMA. Setelah lulus SMA, dia ingin masuk ke dunia bisnis. Wow, ini keren juga sih. Nah, kebanyakan dari mereka itu dia memiliki inisiatif bahwa dia memiliki pemikiran sendiri. Contohnya dia mengambil modal atau meminjam modal dari orang tua atau keluarga untuk memulai sebuah bisnis yang ia pernah pikirkan. Ia sudah buat plannya itu untuk membuat sebuah usaha agar dimana dia nanti kelak bisa expose lah. Dia minimal dia bisa membuat sebuah karya yang dimana akan menghasilkan penghasilan yang lebih besar untuk dirinya kelak. Nah, jadi ya itu adalah 3 jalur bagi lulusan anak SMA yang akan dipilih salah satunya nanti.
bagi kalian yang akan lulus SMA dari ketiga jurusan, 3 jalur tadi, yang mana akan kalian masuki? Apakah masuk di dalam melanjutkan studi, ataukah memilih gap year untuk melanjutkan ataukah memilih gap year untuk menanti program studi yang diinginkan karena sebelumnya gagal, ataukah yang ketiga yaitu masuk terjun ke dunia bisnis. Jika memang kalian ingin berbisnis, maka saya harapkan kalian bisa betul-betul bertahan dan betul-betul untuk mengejar impian kalian itu, karena jarang pebisnis yang mendapat kesuksesan, namun tak banyak pebisnis yang mencapai tak banyak pebisnis yang mendapatkan kesuksesan karena ia terlalu cepat menyerah, dan juga banyak pebisnis yang gulung tikar karena sudah mencapai batas. Oke. Jadi itu adalah 3 jalurnya, dan di dalam lingkup sekolah ada 2 jalur lagi. Ada yang bersekolah hanya jadi ada yang kelupaan bahwa di dalam lingkup sekolah tujuan dari bersekolah ada 3. Yang pertama hanya mengejar nilai, yang kedua hanya mengejar ilmu, dan yang ketiga yaitu yang kedua. Jadi di dalam lingkup untuk tujuan bersekolah ada 3, apa saja, yaitu yang pertama dia mengejar nilai untuk melanjutkan ke program studi berikutnya. Terus yang kedua dia menginginkan ilmunya, dia ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan lagi ke program studi berikutnya. Dan yang ketiga dia hanya bersekolah, ya cukup sekedar hanya untuk bersekolah, untuk sebagaimana kata as they say, yaitu ikut-ikutan. Oke, mungkin segini dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga ada yang, ya setidaknya saya bisa melampiaskan apa yang ada di pikiran saya kepada dunia luar, bisa mengeksposnya kepada teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat, dan saya harap jangan lupa klik subscribe-nya, karena ya aku juga masih aku juga masih YouTuber pemula, jadi 1 subscribe dari kalian itu sangat berharga bagi saya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.